المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, baik yayasannya maupun DKM-nya, para tokoh masyarakat sesepuh kita, wabil khusus Bapak Haji Abdus Samad, dan juga Ketua Masjid Bapak Edi, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan semua kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita di pagi hari ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini, di hari ini, kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kita duduk di majelis ilmu, yang mudah-mudahan ibadah kita ini menjadi wasilah kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah, konsekuen dan konsisten di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas tentang beriman kepada takdir atau al-iman bil qadar, dan ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang beriman kepada qadar. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dengan pengetahuannya, artinya bahwa Allah Maha tahu apa yang Dia takdirkan. Allah Maha mengetahui apa yang Dia tidak takdirkan. Yang kedua, Allah telah mencatat apa yang telah ditentukan kepada makhluknya. Yang ketiga adalah Allah sudah berkehendak apapun dalam kehidupan ini.
Jadi semua yang terjadi di kehidupan alam ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada hal yang berkenaan dengan at-tahdhir minal haudi fil qadar. Tema kita adalah pagi hari ini disebutkan oleh para ulama, larangan kita untuk mempertanyakan tentang takdir Allah. Artinya begini, kenapa sih harus begini? Kenapa harus begitu? Itu mempertanyakan tentang takdir Allah SWT. Itu tidak boleh. Ada sebuah larangan. Karena al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi ruknun min arkanil iman. Beriman kepada takdir, baiknya dan buruknya, itu merupakan bagian dari rukun di antara rukun-rukun iman, yang dimana kita wajib untuk mengimaninya. Apa yang terjadi, baik itu hal yang baik atau yang buruk, sehingga kita tidak boleh mempertanyakan kenapa harus begini, kenapa harus begitu, sehingga pada akhirnya kita menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang enggak boleh. Seorang yang beriman hendaknya dia mengimani dan ridha serta sabar terhadap apa yang terjadi. Ketika dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan keburukan, maka hendaknya dia bersabar. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ajaban li amril mu'min. Kata Rasulullah SAW, sungguh menakjubkan urusannya orang-orang mukmin. Urusan orang mukmin itu semuanya sangat mengagumkan. Kenapa? Inna amrohu kullahu khair. Karena sesungguhnya setiap urusannya itu semuanya menjadi baik. Enggak ada yang buruk bagi dia. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah hal itu terjadi kecuali bagi orang-orang yang mukmin. Apa sikap orang mukmin ketika dia menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik ketentuan itu berupa kebaikan atau keburukan yang terjadi. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kata Rasulullah SAW, jika dia ditimpa oleh keburukan, sesuatu yang tidak enak, dia ditimpa sesuatu yang apa? Tidak enak, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Dan itu lebih baik baginya. Tapi kebalikannya, wa in asabathu dharra sabara. Dan jika dia ditimpa oleh sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang apa? Buruk, fakana khairan lahu, maka adalah itu baik baginya. Artinya apapun yang terjadi terhadap orang-orang mukmin itu semuanya baik. Makanya kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Karena semua yang terjadi urusannya itu baik semuanya. Dan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali bagi mereka-mereka yang mukmin. Kalau dia ditimpa keburukan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketidakenakan dalam kehidupannya, dia bersabar. Tapi kalau dia diberikan kenikmatan, diberikan kebaikan, dia bersyukur. Itulah sikap orang-orang mukmin.
di dalam menghadapi sebuah takdir. Sehingga dengan demikian maka kita tidak dibolehkan untuk mempertanyakan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu. Yang wajib kita pahami adalah hendaknya kita menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga tidak boleh berdiam diri. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semua disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar au minal jannah." Tidaklah di antara kalian dari seseorang, tidaklah di antara kalian dari seseorang kecuali sudah tercatat, sudah dicatat tempat duduknya nanti, apakah dia di neraka atau dia di surga. Jadi artinya semua Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan seseorang, apakah nanti dia menjadi orang yang sa'idun, bahagia, au syaqiyun, merugi. Maka mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW begini, faqala rajulun minal qaum, maka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ala nattakil." Wahai Rasulullah, kalau gitu kita pasrah aja udah. Toh apa yang kita lakukan udah dia apa? Udah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, udah kita pasrah aja deh, diam aja deh. Kalaupun kita ditakdirkan kaya, walaupun kita nggak nyari duit gitu. Ditakdirkan alim, dia alim, walaupun kita nggak ngaji gitu. Kenapa? Kan udah ditakdirkan semuanya. Maka kata Rasulullah, lah, bukan begitu caranya. I'malu fakullun muyassarun. Beramallah, bekerjalah, maka masing-masing akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh berdiam diri, nggak boleh pasrah dengan apa keadaan, tapi diperintahkan untuk i'malu, bekerja. Karena sahabat tersebut mengatakan, afala nattakil ala kitabina wa nadaul amal. Kalau begitu kita pasrah aja deh terhadap takdir Allah yang sudah Allah catat dan kita tidak melakukan apa-apa. Maka kata Rasulullah, lah, bukan begitu. I'malu fakullun muyassar. Bekerjalah, maka masing-masing akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ahlus sa'adah fayuyassiruna li amali ahlis sa'adah. Adapun orang yang dia akan menjadi ahlus sa'adah, orang yang akan bahagia nanti di akhirat, dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang yang ahlus sa'adah. Ibadahnya enak, gampang, mudah. Kayaknya kaki enteng ke masjid. Berarti orang itu memang akan menjadi orang yang ahlus sa'adah. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang-orang yang akan merugi nanti, fayuyassiruna li amali ahli syaqawah. Maka dia akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang menjadikan dia merugi nanti di akhirat. Jadi dilihat, kalau kita gampang ibadah berarti kita akan menjadi orang yang beruntung nanti di akhirat. Tapi kalau susah, mau diapain susah, akan menjadi orang yang merugi. Dan itu harus kita usahakan, agar kita menjadi orang yang beruntung. Makanya ibadah itu kan harus riyadhah. Artinya riyadhah itu kita melatih. Awalnya berat. Tapi dengan kita memaksakan diri, dengan kita berlatih, lama-lama menjadi ringan ibadah. Tapi kalau kita nggak paksakan, sampai meninggal susah untuk beribadah. Maka kita harus riyadhah, berlatih diri. Agar kita menjadi orang yang ahlus sa'adah nanti di akhirat. Menjadi orang-orang yang beruntung, orang yang bahagia nanti di akhirat. Karena Allah SWT mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ
bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang kata Allah SWT, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang Allah beri wattaqa dan dia bertakwa, wasaddaqa dan dia membenarkan bil husna, nanti adanya surga. Al husna itu al jannah. Ketika dia memberi, suka memberikan orang, bersedekah, suka membantu, wattaqa dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna dan dia membenarkan al husna. Al husna itu apa? Al jannah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kata Allah SWT, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya untuk jalan kemudahan tadi, untuk melakukan kebaikan. Tapi wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil, yang pelit, medit, wastaghna dan merasa cukup. Merasa cukup itu enggak butuh Allah SWT. Sehingga dia apa? Tidak pernah berdoa pada Allah SWT karena merasa cukup. Yang membuat diri dia menjadi sombong. Orang kalau sudah apa? Merasa cukup, dia akan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan sombong kepada manusia. Sehingga kita adalah manusia yang tidak cukup. Karena tidak cukup, maka kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan menjadikan diri kita sombong. Kenapa? Karena kita nggak ada apa-apanya gitu. Nah, orang yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna dan dia mendustakan surga, enggak percaya pada surga, fasanuyassiruhu lil usra. Maka kata Allah SWT, maka kami akan mudahkan baginya untuk kesulitan, untuk ketidakenakan, keburukan. Jadi kalau jalan keburukan itu gampang aja. Tapi orang yang suka memberi, bertakwa dan membenarkan adanya surga, maka Allah akan mudahkan untuk jalan menuju kebaikan. Maka disinilah pentingnya bagi kita agar kita menjadi orang yang mudah untuk gampang menuju apa? Kepada kebaikan, ya perlu latihan. Latihan yang tadinya susah sedikit-sedikit. Kenapa? Memang kata Allah apa? Kata Allah SWT, fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kalian kepada Allah semampu kalian. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, idza amartukum bi syai'in minhu fastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Kata Rasulullah, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Dan apabila aku perintahkan aku larang kepada kalian tentang sesuatu, maka jauhkanlah. Nah, dalam masalah perintah, idza amartukum bi syai'in, perintah, fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasulullah, laksanakanlah semampu kalian. Tapi dalam urusan larangan, jauhkanlah sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena melakukan kebaikan, melaksanakan perintah itu lebih sulit ketimbang meninggalkan apa? Larangan. Sehingga ketika diperintahkan dilarang untuk tinggalkan larangan, jauhin aja udah, tinggal jauhkan. Dan ketika kita melaksanakan perintah, itu kan butuh proses. Butuh ilmu, butuh proses, butuh latihan kita untuk apa? Bisa melakukannya. Sehingga laksanakan semampu kita. Itulah Islam, mengajarkan kepada kita apa? Untuk betul-betul apa? Proses. Jadi orang yang bertobat juga proses. Dimulai dari istighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat, lalu ada melaksanakan kebaikan pelan-pelan. Makanya disitulah kenapa Al-Quran, sekarang kita kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran enggak langsung 30 juz, blok aja, langsung 30 juz Allah turunkan. Tapi tadrijian, berangsur-angsur. Dimulai dari surat Al-Alaq 5 ayat, kemudian Al-Mudaththir, kemudian Al-Mudaththir juga 5 ayat, kemudian
ayat selanjutnya sedikit demi sedikit, ada yang 10 ayat dan sebagainya. Tidak langsung sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya, kata para ulama, Taurat Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung tuh. Semuanya. Begitu juga Zabur. Begitu juga Injil, tapi Al-Qur'an itu enggak langsung 30 juz Allah turunkan, tapi tadrijian, berangsur-angsur. Ada kalanya di Mekah, ada kalanya di Madinah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses. Jawabannya adalah yang pertama, turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur, proses dalam rangka agar mudah dihafal. Gampang dihafal. Coba kalau langsung 30 juz. Para sahabat kesulitan untuk apa? Menghafalnya. Yang kedua, agar mudah dipahami. Dengan sedikit-sedikit mudah dipahami. Coba kalau langsung 30 juz. Susah untuk dipahami. Kenapa? Langsung 30 juz turun. Yang ketiga, agar mudah diamalkan. Dengan turunnya sedikit-sedikit mudah diamalkan. Tapi kalau 30 juz langsung, ini mana yang dulu nih yang diamalin? Kenapa? 30 juz langsung diturunkan. Makanya apa? Agar mudah dihafalkan. Agar mudah diamalkan. Dan yang keempat, agar lebih menghayati. Agar mudah untuk ditadaburkan, dipahami, ditadaburkan, dihayati. Karena kalau langsung 30 juz agak sulit untuk menghayatinya itu. Tapi kalau sedikit dihayati, ditadaburkan, ya, lebih teguh di dalam apa? Memahaminya. Itu hikmahnya kenapa Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan berangsur-angsur. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, dari sini kata para jamaah, kata para ulama bahwa ketika kita melakukan amalan, ya tadriji, berangsur-angsur. Makanya kan kalau kita lihat di dalam hadis, yang pertama, ya, bahkan di dalam ayat Al-Quran, kita mengajarkan anak kita tauhid dulu, sebagaimana Luqmanul Hakim ya, mengajarkan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Hai anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Jadi kita tanamkan tauhid anak-anak kita dari awal. Tauhid. Belum sholat dulu nih. Dari kecil nih, dari umur 2 tahun kita ajarkan. Tanyakan siapa Tuhan kau, bagaimana sifat-sifatnya. Kita apa? Ajarkan. Nah, pas udah mulai umur 7 tahun, perintahkan mereka apa? Sholat. Jadi tauhid dulu. Kan berangsur-angsur kan? Jadi perkenalkan dulu kepada anak-anak kita masih kecil tentang siapa Tuhannya. Ya. Siapa apa Tuhannya, dengan kita mengajarkan bagaimana kalau anak itu apa? Ketika makan berdoa, mau tidur berdoa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, harus kita berdoa, kita minta gitu. Nah, setelah itu ketika udah umur 7 tahun perintahkan ibadah. Diawali dengan sholat. Kata Rasulullah, muru auladakum bis sholati inda sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun. Nah, perintahnya 7 tahun, tapi sebelum 7 tahun kita beri ilmu tentang bagaimana cara sholat. Jadi bukan hanya langsung diperintah, tapi juga dikasih apa? Ilmu. Kemudian terus sampai kepada disebutkan dalam apa? Ayat Al-Quran, ajarkan kepada anak-anak kita wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuh. Jadi ini berproses. Ajarkan anak-anak kita agar mereka apa? Agar mereka mau berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an ini, di dalam surat Luqman ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada manusia untuk bertauhid, maka itu ucapan Luqman mengatakan la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan wa wassayna, kami berwasiat
Wa wassaynal insana, kami berwasiat, kami pesan kepada manusia agar kepada kedua orang tuanya untuk senantiasa berbakti. Ya. Untuk senantiasa apa? Berbakti. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, itu kan panjang ayatnya. Artinya apa? Ketika diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, langsung Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan dengan kalimat nahnu wa wassayna. Ya, wa wassayna. Ini menandakan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dari sini jamaah sekalian bahwa dalam ibadah itu apa? Perlu proses. Tapi juga jangan kelamaan prosesnya. Ada orang disuruh apa? Proses apa? Kan ibadah proses. Ya sedikit-sedikit, sekarang ya sholatnya Pak, begini dulu deh, sunahnya entar aja kalau ditua. Itu kelamaan. Jadi apa? Artinya apa? Proses tapi nggak lama-lama gitu. Kita tambah, kita tambah, kita tambah. Jamaah sekalian, jadi kita tidak boleh mempertanyakan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus begini, kenapa apa? Harus begitu. Artinya bahwa dalam setiap takdir yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan kepada manusia, maka hendaknya kita terima apa adanya. Ketika itu baik, maka kita bersyukur. Dan ketika itu buruk, maka kita apa? Bersabar. Walaisa hadza illa li amril mu'min. Dan tidaklah ini kecuali orang-orang yang beriman yang akan melakukannya. Kemudian, bolehkah seseorang ketika dia mendapatkan musibah lalu dia berdalil bahwa ini adalah takdir? Boleh. Ketika dia mendapatkan musibah, hadza min qadarillah, ini merupakan takdir Allah. Jadi apa? Untuk apa? Untuk memberikan rasa ketenangan dia. Jadi untuk memberikan apa? Rasa ketenangan dia bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti di situ ada kebaikan-kebaikannya. Setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada hikmahnya yang kita tidak tahu di balik takdir. Jadi kita tidak tahu di balik apa? Takdir. Sehingga dibolehkan seorang untuk menjadikan takdir itu sebagai dalil kalau dia mendapatkan apa? Musibah. Bahwa ini adalah apa? Bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, anna qadarullahu taala sirrun maktumun la yu'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqdur. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala itu rahasia, tersembunyi, tidaklah ada yang mengetahui kecuali ketika sudah terjadi. Kita nggak tahu takdir Allah apa, tersembunyi, tidak ada yang mengetahui kecuali apa, itu sudah terjadi. Dan wa iradatul abdi lima yaf'aluhu sabiqatun ala fi'lihi. Dan keinginan hamba, apa yang dia lakukan, dia nggak tahu. Kadang didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dilakukan oleh seorang hamba bisa gagal, bisa nggak jadi, bisa nggak sukses. Kenapa? Karena memang semuanya apa? Didahului dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita dibolehkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah doa itu bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala? Bisa. Ya. Artinya apa? Mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, sehingga doa inilah yang apa? Ya akan menjadikan apa? Kita tahu, dan Allah buka takdir tersebut dengan apa? Doa kita. Jadi jangan sampai kita berputus asa. Makanya kan apa? Orang yang percaya pada takdir itu akan menjadikan dirinya tenang. Kenapa? Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa?
Dia tenang. Yang kedua, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan dirinya selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, saya akan perkenankan doanya. Berarti kan di sana apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala perkenankan doanya, berarti bisa saja yang ditakdirkan apa buruk menjadi baik. Kenapa? Karena doanya seorang apa? Hamba. Doanya seorang apa? Seorang hamba. Dan doa para ulama menjelaskan ada beberapa hal yang ketika seorang hamba itu berdoa, yang pertama bisa Allah langsung kabulkan doa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tunda. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala gantikan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Bahkan disebut lagi yang keempat, Allah gantikan nanti di akhirat dengan berupa pahala. Jadi orang yang berdoa bisa langsung Allah kabulkan. Sebagaimana doanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu adalah seorang sahabat sebetulnya, tapi dia tidak menjadi sahabat. Kenapa? Enggak pernah ketemu Rasulullah SAW. Dia hidup di masa Rasulullah SAW, sehingga dia menjadi tabi'in. Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, kalau kamu bertemu dengan yang namanya Uwais Al-Qarani, minta doain dia. Kenapa? Doa itu kabul. Itu Uwais Al-Qarani. Jadi kenapa dia doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata hikmahnya salah satu resepnya adalah karena dia orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Makanya dia nggak kemana-mana itu, nggak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena jagain ibunya terus. Jagain ibunya, bukan cuma jagain doang, dikasih makan, dijaga, dipelihara nih ibunya. Digendong ketika dia nggak bisa jalan, nah ibunya tuh. Jadi dia orang yang anak yang sangat berbakti. Dia hanya mencari duit buat makan ibunya. Sehingga Allah berikan hikmahnya, Allah berikan keunggulan dengan doanya itu dikabulkan. Dia pernah sakit. Ketika sakit dia berdoa dan sembuh sakitnya. Ini Uwais Al-Qarani. Artinya apa? Orang yang berdoa itu bisa langsung dikabulkan. Tapi bisa juga dia berdoa, Allah tunda. Allah Subhanahu wa taala tunda untuk dikabulkan. Kenapa? Karena bisa jadi ketika sudah dikabulkan dia nggak minta-minta lagi sama Allah deh. Kenapa? Udah dikabulin, mau ngapain lagi berdoa? Makanya Allah tunda dulu nih. Sampai kapan dia merengek kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala gantikan yang lebih baik dari apa yang dia minta padanya. Allah gantikan yang lebih baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kebutuhan seorang hambanya ketimbang hamba itu sendiri kebutuhannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kebutuhannya ketimbang orang tersebut. Sehingga Allah gantikan yang lebih baik. Dan yang keempat bisa jadi doa itu Allah gantikan dengan pahala nanti di akhirat. Kenapa? Karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dan setiap orang yang melakukan ibadah pasti di sana ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa afdhalul ibadah ad-du'a. Ibadah yang paling utama itu doa. Kenapa doa? Sebab orang yang berdoa memperlihatkan dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha senang kalau hambanya butuh kepadanya. Sehingga kita kan berdoa saja. Apalagi tentunya dengan syarat-syarat tertentu.
Berdoa apa? Dengan syarat-syarat apa? Tertentu, nggak main berdoa gitu aja. Ada adab-adabnya berdoa. Ya. Salah satunya kata para ulama, adab berdoa itu ya, suci dari hadas, bersih, berwudu, kemudian menghadap kiblat salah satunya. Kemudian apa? Berdoa dengan suara apa? Yang munajat. Munajat itu berbisik-bisik. Munajat apa? Berbisik-bisik pada Allah SWT. Kalau kita ingin apa? Melihat lagi dengan beberapa apa? Syarat pertama dilihat dulu waktunya, tempatnya. Itu juga apa? Ada waktu-waktu yang ijabah, ada tempat-tempat yang ijabah. Kemudian adab-adabnya juga salah satunya tidak makan makanan yang haram, minuman yang haram, rapi dalam berdoa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dzakara rajulan as'asa aghbara. Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seorang laki-laki yang as'asa aghbara itu berdebu, pakaiannya juga apa? Kumal. Lalu orang laki-laki tersebut apa? Melaksanakan safaron tawil, perjalanan yang begitu panjang, dengan pakaian yang kumal, dengan apa? Rambut yang nggak rapi. Kemudian laki-laki itu berdoa. Laki-laki itu apa? Berdoa. Ketika berdoa, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Pakaiannya apa? Makanannya apa? Dari makanan yang haram. Minumannya dari minuman yang haram. Pakaiannya juga dari pakaian apa? Yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan apa yang dikonsumsi itu apa? Jadi dari yang haram-haram. Fa aina yustajab? Bagaimana orang tersebut akan dikabulkan doanya? Nah, dari hadis ini yang begitu panjang sebetulnya hadis ini. Yang pertama, kalau kita mau apa? Doa kita dikabulkan, jauhkan dari makanan yang haram, minuman yang haram. Bisa jadi orang sering berdoa, nggak dikabul-kabulkan, bisa jadi kena kebanyakan makanan yang haram, minuman yang haram dalam tubuhnya. Yang kedua, dengan rapi. Orang ini berdoa dengan tidak rapi. Pakainya kotor, rambutnya juga nggak rapi. Jadi pakai apa? Rapi. Kemudian orang ini berdoa dengan memanggil nama Allah, tapi tidak dengan apa? Berdasarkan makanan yang haram, halal dan minuman yang halal. Nah, dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita, kalau kita berdoa, panggil nama Allah. Kita bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman, ya Rahim. Jadi kita panggil dulu Allah. Karena ada sahabat yang ketika dia berdoa, langsung aja minta. Langsung diminta, enggak manggil nama Allah. Kata Rasulullah, ajilah hadza. Orang ini terburu-buru. Orang ini apa? Terburu-buru. Kenapa? Kalau mau berdoa itu puji Allah dulu. Jadi kalau kita mau berdoa, kita hamidallah wa asna alaih. Hendaknya kita memuji Allah dan kita menyanjung Allah dulu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Kita puji Allah dengan nikmat-nikmatnya yang kita akui bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sanjung Allah. Kemudian kita berselawat. Berselawat kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Ini termasuk bagian apa? Adab-adab berdoa. Kemudian setelah itu kita minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita minta apa yang kita inginkan. Jadi ini adalah apa? Cara-cara apa? Berdoa. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa bagi seorang mukmin wajib bagi dia untuk senantiasa menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata para ulama, annahu yajibul iman bil qadari khairihi wa syarrihi ala wajhi taslim wa adamil haudi fihi. Bahwasanya wajib bagi dia untuk beriman dengan takdir Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk, dengan jalan kita menyerahkan diri kepada Allah SWT. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu semuanya apa? Baik. Baik apa? Bagi Allah SWT itu baik. Jadi kita dalam hal ini jangan pakai sudut pandang kita.
Kadang-kadang sudut pandang kita apa? Buruk terus. Tapi di sisi Allah apa? Semuanya apa? Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, boleh jadi sesuatu yang kalian benci terhadap sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Kita enggak benci banget. Kita nggak suka banget. Ternyata itu lebih baik bagi Allah SWT. Dan boleh jadi sesuatu yang kalian suka itu lebih buruk. Kita suka pada, ternyata di sisi Allah itu nggak bagus itu. Jadi dalam hal ini, dalam masalah takdir, kita jangan menggunakan kacamata kita. Jadi kita menggunakan apa? Dimensi Allah Subhanahu Wa Taala. Ukuran Allah, jangan ukuran kita. Kalau ukuran kita apa? Semuanya ada yang jelek semuanya. Tapi bagi Allah semuanya apa? Baik. Bagi Allah apa? Semuanya baik. Makanya wajib bagi kita untuk mengimani takdir baiknya dan buruknya ala wajhit taslim. Atas cara kita serahkan diri kepada Allah SWT. Kita terima apa adanya. Dan tidak mempertanyakan. Tidak mendalami sampai mempertanyakan. Ini kalau nggak begini kan saya nggak begini nih. Kalau nggak begitu apa? Saya nggak begitu. Ini kenapa sih harus begini? Nah, itu mempertanyakan takdir apa? Allah SWT itu nggak boleh. Karena akan membuat diri dia ragu terhadap mengimani kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Lianna kullama qaddarahu Allah Taala hikmatun wa adlun wa khairun wa rahmatun. Karena setiap apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya ada hikmahnya. Kita nggak tahu, karena hikmah itu akan tahu setelah di belakangnya. Jadi semuanya itu apa? Ada hikmahnya. Dan itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Adil. Dan itu baik semuanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ketika orang bertanya tentang ruh, ketika orang bertanya tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh. Maka dalam masalah ruh saja kita tidak boleh sampai mendalam. Sehingga kata Rasulullah, kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Rabbku. Urusan apa? Rabbku. Jadi apa yang digambarkan oleh manusia ruh itu gentayangan, itu nggak ada itu. Roh itu ruh si anak tuh dia mati balik lagi, tapi jadi apa? Jadi pocong itu. Enggak. Pocong itu apa? Setan dibungkus ya. Kalau bahasa Malaysia ya. Setan dibungkus gitu. Emang lontong gitu ya. Jadi apa? Iya, setan dibungkus. Jadi kadang-kadang ada bahasa-bahasa Malaysia yang kadang-kadang kita agak apa? Beda, dan di sana sih biasa saja gitu, tapi kita apa? Agak aneh gitu. Jadi tentang ruh, itu urusan Allah. Urusan apa? Allah. Sehingga tidaklah kita diberikan ilmu kecuali sedikit. Begitu juga tentang takdir juga itu urusan Allah. Tidaklah kita diberi ilmu tentang takdir kecuali apa? Sedikit. Kecuali apa? Sedikit. Sehingga yang wajib kita yang wajib kita lakukan adalah kita mengimani takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga itu akan menjadikan itminanul qulub, menjadi tenang hati kita. Kita tidak berputus asa dan kita juga tidak menjadi orang yang sombong. Kita tidak menjadi apa? Orang yang berputus asa dan kita juga tidak menjadi orang yang sombong. Ketika kita melakukan sesuatu itu adalah takdir Allah dan kita berhasil, kita nggak sombong. Kenapa? Itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita melakukan sesuatu nggak berhasil, kita nggak putus asa. Kenapa? Karena itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala apa? Itu tidak akan menjadikan dirinya sombong dan tidak akan menjadikan dirinya putus asa. Kenapa? Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allahus Samad, Allah tempat menggantungkan hidup kita. Wallahu a'lam shawab. Ini saja. Udah suruh ke? Sedikit lagi.
Ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mohon untuk menjelaskan mengenai takdir Mubrom. dan takdir mualaf. Jadi ada istilah takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Jadi ada takdir yang memang kita sendiri nggak bisa melakukannya. Orang tua kita juga nggak bisa melakukannya. Umpamanya gini, kita ditakdirkan menjadi laki-laki. Itu kan nggak bisa, Pak. Usahakan. Emang udah begini gitu. Kita, Pak, ditakdirkan kita berwarna kulit seperti ini. Itu apa? Udah seperti ini gitu. Nggak bisa, Pak. Kita apa? Lakukan lagi. Tapi ada takdir yang kita bisa usahakan. Seperti apa? Kalau kita mau menjadi orang yang alim, belajar untuk ilmu, itu ada usahanya. Kalau kita ingin berhasil, ya kita harus bekerja. Harus punya apa? Harus betul-betul apa? Usaha agar kita apa? Berhasil. Kalau kita ingin mampu menjadi orang yang pinter, ya harus belajar gitu. Itu apa? Itu yang sebenarnya takdir yang apa? Mu'ala itu kan tergantung. Kalau kita lakukan bisa nanti. Tapi kalau mubrom memang dari sononya gitu. Ya. Yang dimana kita ditakdirkan kita lahir di lahir dalam keadaan laki-laki, yang satu lagi dalam keadaan perempuan. Kita lahir dengan muka yang seperti ini, yaitu takdir Allah SWT. Memang dari sananya gitu, kita nggak tahu. Ya. Dan kita ketika ingin apa? Menjadi orang yang alim, ya belajar. Itu artinya apa? Ada usahanya di sana. Itu yang mu'alaq dan mubrom. Kalau mu'alaq kan tergantung. Kalau mubrom itu emang dasarnya di sana. Gitu. Wallahu shawab. Ya. Mati. Kita nggak bisa lagi deh. Ya. Ya. Jadi gini, sini sebentar. Mati kita nggak tahu kapan terjadi, kan itu apa? Sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, mati. Tapi mati kita dalam keadaan husnul khotimah, itu bisa kita usahakan. Mati kita nggak tahu kapan datangnya, tapi ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah, bisa kita usahakan. Dengan cara apa? Disebutkan dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya dalam keadaan husnul khotimah? Kata Ibnu Katsir, ahsinu wa alzimu fi hali hayatikum fa innal mar'a yamutu ma kana ghaliban alaih. Hendaknya kita melakukan kebaikan-kebaikan, melazimkan untuk berbuat baik. Kenapa? Fa innal mar'a yamutu ma kana ghaliban alaih. Karena sesungguhnya orang itu mati sesuai dengan kebiasaan dia waktu hidup. Jadi kebiasaan kita waktu hidup itu akan terbawa ketika kita mati. Kalau kebiasaan kita waktu hidup lagi ngaji, baca Quran, maka bisa jadi akhir hayatnya lagi ngaji, lagi baca Quran. Ada orang yang akhir hayatnya lagi baca Quran. Ada yang akhir hayatnya lagi bersujud. Para sahabat Nabi itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lagi meninggal, lagi apa? Lagi baca Quran meninggal. Umar bin Khattab radhiyallahu an juga begitu. Utsman bin Affan juga radhiyallahu an begitu. Sedang apa? Baca Quran. Kenapa? Karena kebiasaannya lagi pada apa? Baca Quran. Jadi kebiasaannya dalam hidup kita apa? Itu akan terbawa. Kebiasaan kita memang kita membentengi iman kita, tauhid kita, kita istiqomah. Maka akan terbawa. Nanti kita akan istiqomah dalam beriman pada Allah SWT.
Jadi kalau matinya kapan kita nggak tahu. Kenapa, Pak? Itu mubrom, kita apa? Allah Subhanahu wa taala yang sudah tentukan. Tapi cara mati untuk husnul khotimah itu masih bisa kita usahakan dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan dan mempertahankan tauhid kita. Sehingga dengan cara apa mempertahankan tauhid? Ngaji. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan, pokoknya aneh nggak perlu ngaji deh, kenapa? Anu udah kuat deh iman aneh. Belum tentu. Kita nggak tahu. Nah, yang ketiga, jangan lupa minta doa kepada Allah SWT. Itu juga perlu berdoa, walaupun kita membiasakan kebaikan-kebaikan, tapi juga minta kepada Allah. Apa dengan kalimat Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami di dalam iman padamu. Jadi jangan hanya sekedar usaha kita doang, jangan merasa kalau usaha kita apa? Tokcer deh, nggak perlu minta doa. Jangan. Minta juga tetap. Jadi usaha dan doa, atau doa dan usaha. Doa dulu baru usaha. Ini saja ya. Wallahu shawab. Udah tutup ya, udah suruh. Silakan. Alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا